Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aida Fitria, NPM 19210015. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai sejarah Muhammadiyah. Nah, di sini saya sebagai pemateri pertama akan membahas mengenai faktor objektif dan faktor subjektif. Sebelum saya menjelaskan mengenai faktor objektif dan faktor subjektif, saya akan membacakan mengenai profil Muhammadiyah. Nah, di sini Muhammadiyah didirikan pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah atau bertepatan dengan 18 November 1912. Muhammadiyah sebagai gerakan pembaruan yang dipelopori oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Organisasi Muhammadiyah merupakan organisasi terbesar kedua setelah Nahdlatul Ulama. Salah satu usaha untuk mencapai tujuan menegakkan menjunjung tinggi agama Islam agar terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, yaitu dengan melaksanakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dan tajdid dalam usaha di segala bidang kehidupan, seperti halnya mendirikan lembaga pendidikan di Indonesia. Nah, selanjutnya latar belakang berdirinya Muhammadiyah, yaitu ada faktor subjektif, yaitu dari Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai pendiri Muhammadiyah, dan faktor objektif yang terjadi di Indonesia pada saat itu. Nah, sekarang kita masuk ke dalam poin faktor objektif. Nah, di sini faktor objektif ialah yang berkenaan dari di luar diri Kiai Haji Ahmad Dahlan mengenai kondisi-kondisi dan situasi yang ada di Indonesia. Motivasi Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk membentuk Muhammadiyah dan mengembangkan gagasan pembaruan tidak lepas dari kondisi sosial umat Islam ketika itu yang menghadapi berbagai tantangan. Muhammadiyah terbagi dalam dua faktor objektif, yaitu faktor objektif internal dan faktor objektif eksternal. Faktor objektif internal ialah adanya berbagai masalah yang terjadi dalam masyarakat Indonesia. Pertama, kondisi masyarakat Islam Indonesia yang banyak menyimpang dari ajaran Al-Quran dan As-Sunnah, khususnya di Jawa. Nah, yang kedua, adanya misionaris Kristen yang menyebarkan agama di dalam masyarakat. Nah, yang ketiga, politik kolonialisme Belanda. Nah, selanjutnya, keempat, keterbelakangan umat Islam Indonesia dalam segala aspek kehidupan yang merajalela akibat penjajahan. Yang terakhir, yaitu keadaan lembaga pendidikan Islam yang tidak optimal dalam mengikuti perkembangan zaman. Nah, itu tadi faktor-faktor internal dari masalah yang terjadi dalam masyarakat Indonesia. Nah, melihat kenyataan-kenyataan yang ada, tentu saja Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak diam pada kondisi tersebut. Namun, Kiai Haji Ahmad Dahlan berusaha untuk memperjuangkan agama Islam dengan sebaik-baiknya, baik dalam pendidikan, sosial, ekonomi, dan keagamaan, yang dimaksud untuk kemaslahatan umat Islam. Pembentukan organisasi Muhammadiyah yang didirikan Kiai Haji Ahmad Dahlan dilakukan bukan tanpa dorongan dan peran orang sekitarnya, seperti mendapatkan inspirasi mendirikan organisasi Muhammadiyah atas saran dari kalangan teman-temannya pada saat menjadi salah seorang anggota di Budi Utomo, yang akhirnya mendapatkan dukungan dari beberapa tokoh agama seperti Kiai Haji Dimyati dan Kiai Haji Fakhrul Rahman. Pemikiran dan dukungan yang mempengaruhi Kiai Haji Ahmad Dahlan merintis kelahiran Muhammadiyah. Nah, pada tahun 1917 Budi Utomo mengadakan kongres di Yogyakarta. Nah, rumah Kiai Haji Ahmad Dahlan dijadikan semacam pusat dari kegiatan kongres tersebut. Ahmad Dahlan menyampaikan pengajian dengan sangat memukau, sehingga pengurus Muhammadiyah menerima banyak permintaan dari daerah luar Yogyakarta agar dibuka cabang Muhammadiyah. Anggaran dasar Muhammadiyah diubah pada tahun 1920 agar organisasi Muhammadiyah melebarkan sayapnya. Gerakan
keluar ke Yogyakarta pada tahun 1920 melalui Surat Ketetapan Pemerintahan Nomor 40 tanggal 16 Agustus 1920 yang mengizinkan pembentukan cabang Keputusan Pemerintahan Nomor 38 tanggal 2 September 1921 untuk membentuk cabang di seluruh Indonesia. Nah, selanjutnya yaitu tentang gagasan Kiai Haji Ahmad Dahlan yang perlu dicatat adalah memasukkan pendidikan agama Islam ke dalam sekolah yang dikelola pemerintah. Ia pernah menjadi pengajar agama di Kuich School Jelitis Yogyakarta tahun 1910-an, walaupun masih sebagai ekstrakurikuler Sabtu sore dan Minggu pagi. Dalam bidang pendidikan, organisasi Muhammadiyah memiliki banyak lembaga pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Meningkat poin yang kedua yaitu mengenai faktor subjektif. Nah, faktor subjektif ini terdapat pada diri Kiai Haji Ahmad Dahlan, yang mana Kiai Haji Ahmad Dahlan sendiri dalam pengalamannya menggali dan mempelajari Al-Quran ini menemukan surah Al-Imran ayat 104 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Nah, di sini artinya, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyuruh kepada kebajikan dan menyuruh perbuatan yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Quran surah Al-Imran ayat 104. Nah, dalam surah Al-Imran ini dijelaskan bahwa hendaknya ada segolongan umat yang menyuruh pada kebaikan dan mencegah pada kemungkaran. Nah, di sini Kiai Haji Ahmad Dahlan merasa terdorong untuk melanjutkan organisasi Muhammadiyah tersebut, membuat organisasi Muhammadiyah tersebut. Nah, dalam surah Al-Imran ayat 104 ini juga menjadi landasan dari Muhammadiyah gitu. Nah, tidak hanya dalam surah Al-Imran ayat 104 saja, namun ada juga dalam surah Al-Imran ayat 110 yang artinya, kamu umat Islam adalah umat terbaik dilahirkan untuk manusia, karena kamu menyeru perbuatan yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Quran surah Al-Imran ayat 110. Nah, dalam surat ini dijelaskan bahwa kita sebagai umat Islam harus menyeru pada yang ma'ruf dan mencegah pada yang mungkar. Nah, tentu saja dalam lingkungan kita masih banyak sekali orang-orang yang masih mengerjakan yang mungkar begitu. Nah, kita sebagai umat muslim tentu saja kita dianjurkan untuk berdakwah seperti halnya Nabi Muhammad yang menyerukan dan menyebarkan kebaikan seperti itu. Masuk ke dalam poin yang terakhir. Nah, dari ayat tersebut Kiai Haji Ahmad Dahlan merasa terdorong untuk tetap melanjutkan untuk membuat perkumpulan dan organisasi yang teratur, yakni untuk melaksanakan misi dakwah amar ma'ruf nahi munkar di tengah masyarakat umat Islam Indonesia. Selain pada mentadaburi Al-Quran, Kiai Haji Ahmad Dahlan banyak dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran dari Jamaluddin Al-Afghani pada tahun 1838 sampai 1897. Nah, Muhammadiyah Abduh pada tahun 1849 sampai 1905, dan Muhammadiyah Rasyid Ridha pada tahun 1865 dan sampai pada tahun 1935. Nah, untuk materi selanjutnya mengenai profil Kiai Haji Ahmad Dahlan akan disampaikan
partner saya yaitu Madina Cahyamukti. Mengenai profil Kiai Haji Ahmad Dahlan, di mana Kiai Haji Ahmad Dahlan ini memiliki nama kecil yaitu Muhammad Darwis. Nah, Kiai Haji Ahmad Dahlan ini dilahirkan di Kauman, Yogyakarta tanggal 1 Agustus 1868. Nama atau sebutan Kiai Haji Ahmad Dahlan itu ia dapat ketika sepulang dari ibadah haji. Kiai Haji Ahmad Dahlan itu merupakan anak keempat dari 7 bersaudara. Dan Kiai Haji Ahmad Dahlan merupakan keturunan ke-12 dari Maulana Malik Ibrahim yang merupakan seorang wali songo yang menyebarkan Islam di tanah Jawa. Kiai Haji Ahmad Dahlan ini merupakan anak dari Kiai Haji Abu Bakar bin Kiai Haji Sulaiman dan Siti Aminah putri dari Haji Ibrahim. Suasana di kampung Kauman sendiri yaitu kampung yang sangat anti dengan penjajahan, sehingga Muhammad Darwis itu minim kemungkinan untuk bersekolah di sekolah yang didirikan oleh pemerintah. Sehingga semasa kecil pertama kali didikan itu didapat dari ayahnya sendiri mengenai baca dan tulis Al-Quran. Pada masa itu biasanya pendidikan tersebut dilaksanakan di pondok atau pesantren, bahkan di surau-surau. Pada usia 8 tahun, Muhammad Darwis sudah dapat menyelesaikan membaca Al-Qur'annya, belajar membaca Al-Qur'annya, dan menghafal 20 sifat Allah, sehingga mencapai usia yang cukup pemahaman keislaman. Muhammad Darwis belajar kepada beberapa ulama. Nah, ulama-ulama tersebut itu yang memiliki pengetahuan fikih yang dipelajari dari Kiai Haji Muhammad Saleh, pengetahuan nahwu dari Kiai Haji Muhsin, dan pengetahuan lainnya. Belum mendirikan organisasi Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan menjadi tenaga pengajar di desanya atau di kampungnya, yaitu mengajar agama. Di samping itu juga dia mengajar di sekolah negeri seperti Quick School atau sekolah pendidikan guru di Jetis, Yogyakarta, dan Osvia, sekolah untuk pegawai pribumi di Magelang. Sambil mengajar, dia pun berdagang dan bertablik. Kiai Haji Ahmad Dahlan diakui sebagai salah seorang tokoh pembaruan pergerakan Islam di Indonesia, antara lain karena mengambil peran dalam mengembangkan pendidikan Islam dengan pendekatan-pendekatan yang modern. Nah, gagasan pemikiran tersebut didapatinya ketika bermukim di Mekah selama 5 tahun. Nah, untuk menuntut ilmu agama itu pada tahun 1888 dan pada tahun 1903 selama 3 tahun itu kembalinya ke kampung. Pemikiran mengenai pentingnya kemurnian ajaran Islam telah dirintis oleh para tokoh terdahulu seperti Ibnu Taimiyah yang mendorong pentingnya untuk kembali kepada sumber Islam yang asli, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Mana diketahui bahwa tafsir Al-Manar karya Muhammad Abduh lebih mengedepankan pemikiran rasional dalam memahami pesan-pesan Al-Quran.
Nah, gagasan tersebut banyak mempengaruhi pemikiran dari Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam pembaruan Islam di Indonesia. Nah, beberapa kitab yang lain adalah Al-Islam wa Nasroniyah karangan Abduh, Itsar al-Haq karangan Muhammadullah al-Hindi, dan juga kitab-kitab hadis karangan ulama-ulama selanjutnya, yaitu mengenai pemikiran-pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan, di mana Kiai Haji Ahmad Dahlan ini sendiri diakui sebagai seorang tokoh pembaruan dan pergerakan Islam di Indonesia, karena beliau berperan mengembangkan pendidikan Islam dengan pendekatan-pendekatan yang modern. Nah, pengalaman pendidikannya sejak dari pesantren hingga studi di Mekah itu memungkinkan untuk melakukan hal tersebut. Ia sendiri berkepentingan dengan mengembangkan pendidikan Islam karena melihat banyaknya pengalaman keislaman masyarakat yang menurutnya itu tidak sesuai dengan ajaran Al-Quran dan hadis. Begitupun pergaulan yang luas dengan berbagai kalangan telah merangsang dirinya untuk melakukan pembaruan termasuk bidang pendidikan. Delair Nur dalam bukunya yaitu Muhsairozi mengungkapkan bahwa tempat belajar mengajar setingkat madrasah ibtidaiyah berhasil didirikan semasa Kiai Haji Ahmad Dahlan menjadi anggota Budi Utomo. Tahun 1908 hingga 1909, madrasah tersebut bertempatan di ruang tamu yang berukuran 2,5 kali 6 meter. Meskipun ruangannya kecil, tetapi pengelolaan pendidikan dilakukan secara modern dengan menggunakan metode dan kurikulum baru. Suasana pembelajaran meniru gaya modern seperti bangku, papan tulis, dan kursi. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Bila fisabilillah haq, wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.